Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton semuanya, para pendengar semuanya, Nawakisna Podcast bergerak, bertumbuh dan berkembang ya bersama kami host podcast Nawakisna Kiaji Ihsan. Bertemu dengan kami untuk yang kesekian kalinya ya, semoga pertemuan kita nanti dan akan datang tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, para pendengar yang budiman ya, ini dalam kesempatan kali ini kami datangkan tamu spesial. Tamu khusus tokoh di Blora ya, beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Muzayyin. Dan kebetulan beliau ini adalah pengasuh pondok pesantren Bumi Damai Al-Mustawa Ratu, dan beliau juga sekarang didapuk sebagai ketua umum FKPP, ngerti nggih? Forum Komunikasi Pondok Pesantren se-Kabupaten Blora. Artinya apa ya? Artinya memang apa? Beliau sudah mempunyai banyak pengalaman, punya banyak ilmu, ya kan, punya banyak wawasan yang minimal apa? Nantinya bisa kita sharing, bisa kita doktrinkan kepada kita bahwasanya apa? Ya bahwasanya hidup itu ya butuh pengalaman. Satu itu. Yang kedua, mau tidak mau apa? Dalam rangka pengembangan dunia pesantren itu ya butuh ilmu. Bagaimana nanti kita bisa jadi santri, tapi santri yang optimis. Banyak saya uji. Jadi sekarang itu kan para santri lebih cenderung tawadhunya terlalu tinggi. Ngadepi orang, nunduk-nunduk takut, ya kan? Masuk di dunia perkantoran, nyuwun sewu pakaiannya nggak bisa gagal. Nah, itu makanya Pak, nanti beliau akan memberikan minimal kisi-kisinya. Maka dari itu ya, ini karena beliau nembi baru didapuk sebagai ketua umum FKP Blora ya, nanti kita akan mewawancarai beliau terkait bagaimana kiprahnya beliau sebagai pimpinan masuk di instansi Forum Komunikasi Kabupaten Blora. Bagaimana kabarnya Bapak Yai Muzayyin? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat. Alhamdulillah. Ketemu di tempat kami di Nawakisna Podcast ini. Nawakisna Podcast ya. Bergerak, bertumbuh dan berkembang. Nah, ini mohon doa pangestunya nih, semoga podcast kita bisa makin maju, bisa makin berkembang ya. Jadi melihat dari tema kita tadi ya dalam rangka pengembangan sebuah dunia pesantren. Dan kebetulan ini kan jenengan didapuk sebagai ketua umum FKPP. Kira-kira langkah awal jenengan apa ya? Dalam rangka menyatu padukan pondok pesantren sehingga mereka bisa berkiprah, bisa membuktikan pondok pesantren itu bisa dan ada. Gimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton di mana saja berada. Ini saya Kiai Muzayyin bersama Gus Ihsan di tempat yang amat sangat indah bagaikan di surga, namanya Nawakisna Podcast, bergerak, bertumbuh dan berkembang. Ini saya termasuk awaluman. Orang yang pertama. Begini Gus, memang saya didapuk, diberi amanah untuk menjadi ketua FKPP Kabupaten Blora. Perlu diketahui bahwa pondok pesantren di Kabupaten Blora itu semuanya ada 94 pondok pesantren, luar biasa. 94 pondok pesantren yang sudah punya izin. Sedangkan yang belum punya izin atau izinnya yang sudah jumud atau izinnya sudah mati suri atau kedaluwarsa itu pun juga banyak. Maka itu perlu kita angkat ke permukaan agar supaya nampak terangkat pondok pesantren di Blora ini, agar supaya bisa dilihat, nampak, menunjukkan bahwa kita adalah masyarakat yang agamis. Betul. Insya Allah begitu Gus. Tentang visi atau misi, kita sebenarnya sudah terbiasa di pondok pesantren ini, sudah terbiasa hidup sederhana. Maka saya istilahnya program kerjanya cukup program itu yang sederhana, mudah dikerjakan, baik hasilnya Gus. Ya kan, mudah dikerjakan. Baik hasilnya, kita aja mau programnya sederhana, mudah dikerjakan, baik hasil. Contohnya apa? Saya silaturahim ke Nawakisna. Ini kan sederhana sekali. Betul. Tetapi dampaknya luar biasa. Itu luar biasa, Gus. Nah, kita sudah berkunjung, Gus. Ini juga saya agar supaya masyarakat di Blora ini tahu bahwa pondok-pondok di pesantren di Kabupaten Blora itu
Kalau FKPP tidak bergerak, kalau FKPP tidak menampakkan dirinya, maka di Kabupaten Blora itu dikira Gus, dikira pondok pesantren yang ada di Blora ya Khazinatul Ulum itu. Iya, Khazinatul Ulum. Dikira itu. Kalau di daerah Cepu mungkin yang tahu mungkin hanya Al Muhammad. Ternyata setelah saya silaturahim nih ke pondok-pondok pesantren itu yang dari 94 se-Kabupaten Blora itu ternyata banyak tumbuh dan berkembang sesuai dengan bertumbuh dan berkembang pondok-pondok pesantren yang luar biasa. Dan semuanya, tapi maaf ya, ada yang eksis, ada yang tidak eksis. Artinya ya ada kiainya, ada santrinya, ada asramanya. Tapi maaf, ini perlu saya sampaikan ya ada pondok yang mungkin tidak ada santrinya, ya ada. Nah itu nanti yang kita dorong agar supaya santrinya berkembang lagi. Nah, ya, siap aja. Jadi itu tadi ya eksplorasi dari tema yang ada. Terus selanjutnya Pak Yai. Jadi kan ketika jenengan sudah melangkah, ini loh di Blora sudah banyak pesantren yang mau tidak mau nanti akan muncul di permukaan. Terus langkah selanjutnya untuk bisa membuktikan pondok pesantren diakui oleh masyarakat sekitar apa? Nah, kalau sampai eksistensi keberadaan pondok pesantren di Kabupaten Blora khususnya ini bisa diakui masyarakat, cobalah yang punya talenta, yang punya kemampuan, yang punya keprigelan, itu harus kita tampakkan. Pondok pesantren yang sudah punya santri sekian banyak seperti di Anawa ini, santri banyak sekali, ditampilkan drambenan, ditampilkan ikut lomba. Ini disebutkan saja peserta ini adalah dari pesantren Khazinatul Ulum Anawa, dengan sendirinya pondok pesantren akan melambung. Sehingga pondok-pondok pesantren di Kabupaten Blora ini nanti agar supaya berani bersaing, Gus. Berani bersaing di dunia luar lah, katakan begitu. Jangan yang pondok pesantren yang punya pendidikan formal, baik itu MI, MS atau SD Islam seperti Kagungan Penjereng ini, jangan sampai kalah dengan pendidikan formal di luar sana. Artinya apa? Artinya hanya orang yang punya kemampuan saja yang mampu bersaing. Kalau tidak punya kemampuan, tidak punya talenta, tidak punya keprigelan, ya apa yang dipersaingkan? Itu kalau di ranah pendidikan ANSI ya. Kalau dalam tataran ekonomi gimana jenengan? Kiatnya untuk pesantren itu ya berekonomi kuat. Itu gimana jenengan? Nah, itu juga penting. Soalnya memang tidak mau itu ya kita bangun pesantren tidak serta-merta hanya menunggu ada uang. Betul, itu gimana? Kesannya bisa mandiri, hebat, bangun ya bangun. Uang bismillah. Gimana itu upayanya? Kalau tentang ekonomi pesantren ini saya harus banyak belajar berguru kepada Khazinatul Ulum yang ada di sini. Sedangkan di pondok saya, di pondok pesantren Bumi Damai Al Mustawa itu baru akan merintis membuat songkok Al Mustawa, songkok nasional seperti yang saya pakai ini. Masya Allah. Ini songkok nasional Al Mustawa. Nanti kita bisa kembangkan. Lah caranya ekonomi bisa tumbuh dan berkembang. Produknya Khazinatul Ulum nanti bisa saya bawa ke Randu Blatung untuk dipasarkan. Kemudian saya yang punya songkok bisa saya bisa memasarkan di Khazinatul Ulum agar supaya bisa dipasarkan, dimarketingkan sehingga bisa mengangkat ekonomi pesantren. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang kalau melihat dari sosok beliau itu termasuk sosok yang suportif, satu, kedua semangatnya tinggi ya kan, terus berwawasan tinggi juga, dan ini memang punya harapan banyak mampu memajukan pondok pesantren se-Kabupaten Blora. Yang terakhir Pak ya, jadi setelah tadi sudah dieksplorasi dan dijelaskan berbagai titik, yang terakhir pesannya jenengan nih untuk pondok-pondok yang ada di Blora gimana? Pesannya bisa maju, berkembang, tetap eksis, memberikan manfaat terhadap masyarakat. Apa ya? Harapan saya begini Gus, jadi pondok-pondok pesantren yang memang basicnya memang latar belakangnya dari pondok pesantren, yang penting apa sekarang zamannya digitalisasi itu jangan sampai ketinggalan. Sehingga pondok-pondok pesantren yang eksis ada kiainya, ada santrinya, ada asramanya, itu terkadang mengisi
emis saja tidak gagap, Gus. Ini kasihan. Nggih, Makanya anak-anak kita ini paling tidak harus sarjana, Gus, betul. agar supaya menguasai digitalisasi itu, sehingga pondok pesantren tidak ketinggalan dengan pendidikan yang Jadi lain di harus luar pondok harus siap pesantren. harus siap adaptasi ya. Iya, siap. Adaptasi Menyesuaikan dengan ya. zaman. Betul. Menyesuaikan dengan dunia di zaman ini. Oke. Kalau zaman ini tidak menguasai Digital. iptek, Gus ya, Oke. maka akan tertinggal jauh. Kita berjalan pelan saja ketinggalan, apalagi berhenti begitu, Betul. Gus. Nah, itu. Kita berjalan pelan aja ketinggalan, Iya. apalagi Apalagi berhenti. berhenti. Ya, oke, Begitu, ini Gus. statement yang sangat menggugah jiwa raga kita ya. Mungkin itu Bapak Yai Terima atas kasih. masukan-masukannya. Jadi untuk para penonton dan para pendengar yang budiman ya tadi doktrin dari beliau memberikan hal-hal bagaimana kiat-kiat untuk memajukan dunia pesantren ya kan, bagaimana kita harus maju memajukan pendidikan, menguatkan ekonomi, dan itu memang menjadi kunci untuk membuktikan bahwasanya pesantren kita itu eksis. Ya mungkin itu monggo. Jadi pondok pesantren yang sudah punya izin itu mohon dengan hormat untuk aktif mengikuti kegiatan yang ada. Oke, siap. Agar supaya apa? Agar supaya FKPP ini biar nampak, dan nanti pada tanggal 22 Oktober kita akan sofos mengadakan upacara di alun-alun. Setiap pondok pesantren nanti harus mengirimkan santri dalam rangka memperingati Hari Santri. Jadi pondok pesantren yang sudah punya izin harus aktif, yang belum punya izin diusahakan agar secepatnya diurus agar supaya menjadi anggota FKPP. Masalahnya kalau belum punya izin itu bukan anggota FKPP, setelah punya izin, punya nama, punya pondok dan lain sebagainya itu baru masuk FKPP. Siap. Jadi itu ya dimohon untuk teman-teman yang sudah ada pesantrennya yang belum berizin ya, mohon untuk diurus perizinannya dan bisa gabung bersama kami untuk meningkatkan dan memajukan pondok pesantren Khairul Umdura. Mungkin itu para penonton semuanya ya. Narasumber kita kali ini Bapak Kiai Haji Muzayyin, pengasuh pondok pesantren Bumi Damai Al Mustawa. Semoga ada manfaatnya dan semoga bisa ketemu lagi Pak Yai. Ya, bersambung lagi. Terima kasih. Walaupun minkum kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.